Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fanawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa nafa wal intiba wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtiga'a wajhillah bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa ma nama masyayikhuna min salihin niyat, innallaha yudkhil niyatana fi niyatihim وعملنا في عملهم وتضرعنا في تضرعهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الإمام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله رحمة الأبرار ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. في كتابه بداية الهداية إلى أن قال wal takun awqataka. Jadi sebenarnya bacanya awqataka, jadi maf'ul dari wal takun. Dan jadikan waktu-waktumu ba'da salati, yaitu setelah salat. Benar kan? Maksudnya setelah salat subuh ila tulu'i syamsi, sampai terbit matahari, yaitu waktu isyraq. Oh ini, wal takun benar awqatuka muwazza'atan ala arba'i wadhaifa, terbagi menjadi 4. Wazifatin fid da'awat. Yang pertama, bagian untuk doa. Wazifatin fil adhkar. Bagian kedua adalah untuk zikir. Wa tasbihat, dan beberapa tasbih. Wa tukarriruha fi subhatin, diulang-ulang dengan menggunakan subhah, tasbih. Tasbih itu nama lainnya subhah. Bahasa Arab tasbih itu subhah. Dulu Sayyidah Fatimah itu menggunakan kain diikat, pentolan iketan itu menjadi kayak subhah, biar tahu jumlah bacaan yang sudah dibaca, gitu ya. Kalau sekarang udah pakai kayu, udah pakai tulang, udah pakai macam-macam. Ada yang pakai tanda lagi, udah macam-macam deh. Ada yang pakai digital. Pokoknya alat. Wazifatin fi qiraatil Quran. Ada bagian juga baca Quran. Jadi zikiran habis subuh ini terdiri dari doa, terdiri dari zikir, terdiri dari tasbih, terdiri dari baca Quran, terdiri dari wazifatin fit tafakkuri, terdiri dari memikirkan. Mikirin tuh bukan mikirin utang, mikirin tafakkur. Bagaimana ciptaan Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit ini tanpa tiang, terus gunung, sebuah pondasi yang kuat, terus kemudian wah banyak dah. Intinya di sini maksudnya kayak ngaji gitu, baca kitab, itu bagian dari tafakkur. Nasihat, ilmu. Kalau sekarang kenalnya kuliah subuh, itu bagian dari wazifatin fit tafakkur. Fatufakkiru, diantaranya juga fatufakkiru fi dzunubika, ingat muhasabah di dalam fi dzunubika, dosa-dosa engkau, wa khatayaka, kesalahan-kesalahan engkau, wa taksirika, ingetin dulu kita ini masih muqassir, masih kurang fi ibadati maulaka, di dalam ibadah kepada Tuhan. Di antara doa, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, mulai itu dengan zikir. Jadi kalau doa habis sholat jangan langsung doa,
tapi dimulai dengan zikir terlebih dahulu. Qala Salamah bin Aqwa, berkata sahabat Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, ma sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu du'a illa istaftahu bi qoulihi subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Aku tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membuka di dalam doanya kecuali dibuka dengan tasbih subhana rabbiyal aliyyil a'lal wahhab. Hendaknya kalau mau doa wal yabda'aha bis salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya dibuka dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summas'al hajatak. Kemudian baru meminta hajatmu. Saya urutannya memuji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, gitu ya. Apa? Falakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Gitu ya. Tsumma khtim bi salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tutup juga dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati, gitu ya. Fa innallaha yuqbilu salatain. Sungguhnya Allah akan mengabulkan doa yang diapit dengan dua salawat. Salawat di awal dengan salawat di akhir. Wa huwa akramu min an yada'a ma bainahuma. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang sholawat, yang doa dengan diapit dengan dua sholawat, salawat di awal, salawat di akhir. Dan Allah nggak bakalan meninggalkan daripada doa yang diapit dengan dua sholawat, sebagaimana disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Terus ada bagian doa, ada bagian zikir dan tasbih. Dimulai tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau mau diringkas lagi, tasbihnya 10, alhamdulillahnya 10, Allahu Akbarnya 10. Yang baca itu semuanya habis salat akan diampuni dosanya walaupun seperti buih di lautan. Subhanallah, 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 subhanallah sampai 33. Gitu ya. Terus kemudian bisa pakai tangan. Afdalnya pakai tangan kanan. Dimulainya dari jari kelingking. Kelingking yang kanan, subhanallah, subhanallah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ini zikir yang pakai tangan. Afdalnya pakai tangan kanan. Tidak mengapa kalau tangan kanannya lagi uzur dia pakai tangan kiri. Sama yang pakai digital atau yang pakai subhah atau tasbih juga begitu. Terus kemudian ada bagian juga baca Quran dalam zikir nih. Karena Quran sebaik-baiknya zikir, sebaik-baiknya mikir, dan sebaik-baiknya doa. Zikir yang paling afdal adalah zikir yang ada di dalam Al-Quran. Zikir fikir yang paling afdal adalah memikirkan ayat-ayat suci Al-Quran, tafsirnya, maknanya, tadabbur. Begitu juga doa yang paling afdal adalah doa yang warid dari Al-Quran, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah Rabbi habli minas salihin Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi jangan lupa dari semua doa ente, jangan yang maunya hajatnya aja, tetapi juga masukin daripada doa yang dari warid dari Al-Quranul Karim. Idza kana bitadbirin fa yustahabbu laka qira'atu jumlatin minal ayat.
allati waradatil akhbar bi fadliha wa huwa an taqra suratul Fatihah. Tuh. Jadi memang suratul Fatihah sehabis salat itu memang sunnah. Gitu ya. Biasanya kalau di Ba'alawi ditartibin dulu Al-Fatihah, annallaha yataqabbalu shalah wa du'a wa ila arwah jami'i sadatina ahlul kisa Sayyidina Muhammad bin Abdullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Fatimah Zahra wa Sayyidina Hasan wa Husain wa ali Rasulillah keluarga Rasul ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ila ruh. Siapa ini? Ustaz Al-Azam bagi mukaddam Muhajir Ahmad Isa Ustaz Al-Azam Syekh Bung Salim, atau jam di sini Aulia Tis'ah Wali Songo, atau di sini ada Habib Hussein bin Abu Bakar terus. Nah, gitu ya. Yang ente tahu. Habis itu wa ila arwah walidina wa amwatina wa amatil muslimin annallahu yadhkuru birahmah maghfir. Kalau ini bersangkutan dengan masjid musalla, khususan ila arwah jami' man tasaddaqa wa shalla fi hadzal musalla, ya hadzal masjid, khususan kepada arwah yang pernah sedekah dan pernah sholat di musalla ini, sabiqan aw lahiqan, baik itu yang udah ataupun yang akan sholat dan akan sedekah di musalla ini. Annallahu yadhkuru birahmah. Jadi semuanya kena ya. Baru wa ila hadratin nabi gitu. Ayatul Kursi. Ini jangan sampai lepas Ayatul Kursi. Hadisnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian perawinya setiap hadis, hadis musalsal tentang ayat kursi, semua perawi hadisnya sampai guru yang mensanadkan, yang merawikan hadis tersebut bilang gini, demi Allah saya nggak pernah ninggalin semenjak saya dengar hadis ini. Semua para perawinya bilang gitu. Artinya demi Allah saya nggak pernah ninggalin baca ayat kursi sehabis sholat setelah saya mendengar hadis fadilah keutamaan ayat kursi setiap habis sholat. Semua para perawinya gitu. Nah, antum kalau pengen meriwayatkan hadis tersebut juga bilang begitu. Nah, jadi ngamalin dulu, ntar baru dapat hadisnya begitu. Nah, jadi ada hadis yang musalsal, ada hadis yang warid saja dari Nabi SAW. Musalsal itu turun temurun mengamalkan gitu. Wa khatimatil Baqarah min qaulihi amanar rasul, dan akhir surat Al-Baqarah ini sehabis salat, khususnya yang habis salat subuh, amanar rasul bima unzila ilaihi atau lillahi ma fis sama. Terus ayat syahidallahu annahu la ilaha illa qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha. Dua ayat ini. Ini ada tambahan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi. Akhir surat At-Taubah. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq sampai akhir. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada. Awal ayat dari surat Al-Hadid dan 3 ayat dari surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana ala jam. Oh, pokoknya banyak dah kalau wiridan. Ini yang disebutin di Ihya. Terus tadi suruh ada bagian untuk mikir. Mikirnya ini tentang makna zikir yang kita baca. Itu akan menambahkan ma'rifah. Mikir itu miftahul ma'rifah wal kasyf, pembuka dari ma'rifah dan kasyf, dan ziyadatul mahabbah. Jadi mikirin apa yang dibaca, fahami apa yang dibaca. Kata Imamul Haddad, setiap zikir pasti nggak kosong dari manfaat. Ente zikir, paham nggak paham, ikhlas nggak ikhlas, pasti ada manfaatnya. Cuman yang paling kuat zikirnya kalau dengan khudur, dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, gitu ya. Idza yuhibbul qalb. Guru tuh selalu ngingetin kalau zikir jangan pas ada maunya, gitu ya. Ini ada orang modelnya salah, dia mau zikir kalau ada maunya. Saya lagi punya urusan ini, doain biar gol nih, apa yang harus saya baca, gitu ya. Kalau sekedar baca, membaca aja bebas,
Tapi lebih manfaat adalah sebelum ada hajat ataupun ada hajat, baca terus gitu ya. Illa yuhibbul qalba illa man ittaqata ta'zimahu. La tanqashifu 'azamatallah illa bima'rifati sifatihi wa qudratihi wa ajaibi afal. Pokoknya intinya adalah di dalam baca zikir hati pikiran juga main untuk memikirkan apa yang dia baca. Terus muhasabah, ingetin tentang muamalah, tentang pekerjaan yang pernah kita kerjain dari dosa, kesalahan, kekurangan dalam ibadah. Terus wa ta'arrudika liiqabihil alim, ingetin kalau nanti ada waktu dari semua kesalahan tersebut akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum minta ampun akan mendapatkan azab yang pedih, iqabihil alim wa sukhtihil azim, akan mendapatkan kemarahan Allah yang besar. Mudah-mudahan Allah amankan kita dari kemarahannya Allah. Terus au fi ni'amillahi ta'ala wa tawaturi alaihi dhahirah wal batinah, ingetin akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, banyak banget nikmatnya gitu ya. Semuanya nih ada pertanggungjawabannya. Sarung yang ente pakai, baju yang ente pakai, peci yang ente pakai, semuanya ini ada pertanggungjawabannya. Dipakai buat apa, harta waktu belinya pakai duit apa, hasil dari apa, terus kemudian waktu makainya niatnya buat apa, semuanya ada pertanggungjawaban. Fi yaumika, setiap hari, wa turattib awqataka bitadbiri awradaka fi jami'i yaumika, bikin tartib, bikin jadwal seharian ente ini, waktu-waktunya dipakai buat apa dari wirid, supaya bisa nyusul kekurangan-kekurangan yang udah lewat dari ente gitu ya. Udah paling enak tuh yang ada di Ba'alawi, itu aplikasi Ba'alawi yang udah ditertibin sama Habib Umar lewat adhkar yaum wa lailah, khulasatul madad. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi ada semuanya di situ. Gitu ya. Terus supaya bertambah rasa takut ente, bertambah ma'rifah ente, dan bertambah rasa syukur. Kadang-kadang nih kita nih nikmatnya udah banyak, syukurnya yang kurang, sehingga menganggap nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita masih kurang aja. Ya Allah, ngapa gua sih, bukan dia, begitu ya. Ya Allah, sakitnya lama banget sih, harusnya sembuh kayak besok gitu ya. Ya nggak bisa juga. Pokoknya setiap sakit, hatta syaukah, sampai duri yang nusuk, semuanya dari pengguguran dosa, begitu ya. Setiap sakit yang derita menjadi penggugur daripada dosa. Terus wa tanwil khaira, apa namanya nih, ulang, wa turattib awqataka bitadbiri awradaka fi jami'i yaumika, mulai bagi waktu ente untuk membaca wirid setiap hari supaya bisa menyusul dari kekurangan yang pernah ente lewatkan waktu di usia yang lalu. Wa tahtariza minat ta'arud, mulai sekarang hati-hati jangan sampai masuk ke dalam lubang yang sama. Lisukhtillah, yang mengundang kemarahan Allah. Al-alim, yang pedih. Fi yaumika, di hari itu, pada harimu. Wa tanwil khaira li jami'il muslimin, setiap hari dari mulai subuh niatin bakalan berbuat baik kepada kaum muslimin. Wa ta'zima ala alla tashtagila fi jami'i naharika illa bi ta'atillah,
dan azam. Azam itu apa? Lawannya niat. Kalau niat kan berbarengan dengan awal perbuatan. Kalau niat dulu baru berbuat namanya azam. Kalau bahasa kita cita-cita. Ya niat juga sih, cuman dalam bahasa Arab niat yang bakalan dikerjakan nanti itu namanya azam. Dan berazamlah, berniatlah, bercita-citalah bahwa hari tersebut nggak boleh sibuk kecuali untuk taat kepada Allah. Niatin aja dulu. Kita pernah bahas waktu niat dari keluar rumah sampai ke musola ini. Ntar kalau ngelihat batu, ngelihat duri, ngelihat beling yang ganggu di jalanan bakal mau disingkirin. Lewatin rumah yang terbuka nggak nengok karena khawatir di situ ada perempuan yang membuka aurat. Kalau ada ketemu orang muslim, niatin bakalan salam, ngasih salam. Kalau jumpa sama orang yang lagi butuh pertolongan, dia bakalan tolong. Kakek nenek yang butuh pertolongan, dia bakalan tolong. Ketemu orang buta, dia bakalan tolong, nuntun. Kalau ada orang yang butuh sedekah, dia akan ngeluarin sedekah. Akan masuk ke masjid, musola pakai kaki kanan. Dia jalan, nggak ada yang lewatin, pintu tertutup, nenek-nenek, kakek-kakek nggak ada, orang buta nggak ada, batu, duri, beling nggak ada, tapi udah dapat pahala semuanya, karena udah niat watanwil khaira, udah niat yang baik. Faniyatul mar'i khairum min amalihi, niatnya orang mukmin lebih afdol daripada amalnya. Au taqsida fi qalbika ta'at, pokoknya bermaksud dalam hati untuk mengamalkan semua ketaatan. Allati taqdiru 'alaiha wa takhtaru afdalaha, yang ente mampu untuk melakukannya dan ente bisa memilih yang itu lebih afdal. Ketika ada banyak kebaikan di waktu yang sama, ente pilih mana yang paling afdal untuk didahulukan. Wa tata'ammalu tahiyata asbabiha litashtagila biha, dan perhatiin penyebabnya. Artinya perhatiin ketika ente ngerjain harus tahu dampaknya, sehingga ente nggak repot untuk efeknya nanti, dampaknya nanti. Pokoknya setiap kali mau ngerjain suatu pekerjaan, pikirin dulu ini dampaknya apa, manfaatnya apa. Jadi nggak kosong dari semua niat yang baik, gitu ya. Sampai dulu Habib Umar ingetin kalau punya kendaraan, niatin biar supaya nyampe ke tempat baik lebih cepat, gitu ya. Misalnya mau upgrade kendaraan biar lebih cepat lagi nyampainya ke tempat kebaikan, gitu. Sehingga naik mobilnya, naik motornya jadi berpahala, gitu. Terus wala tada'an katafakkura fi qurbil ajal, jangan lupa untuk mikirin kalau kita ini udah dekat ame ajal. Setiap hari itu umur berkurang. Wa hululil mautil qati' lil amal, dan sebentar lagi kita bakalan ketemu yang namanya maut, al-qati' lil amal. Kalau udah namanya maut datang, maka dia memutuskan semua angan-angan, semua cita-cita terputus ketika datangnya maut, gitu ya. Udah nabung, niatnya kalau tabungannya udah cukup mau beli mobil, belum cukup waktunya al-maut datang, bisa nggak beli mobil? Udah nggak bisa lagi deh. Udah kebeli mobilnya, mati, yang nikmatin bukan dia. Pengen beli rumah, gitu ya. Ya pokoknya
namanya al-maut. Kata Nabi SAW, aktsiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah untuk mengingat hadhimil ladzat, penghancur kematian, gitu ya. Sayyidah Aisyah pernah nanya, ya Rasulullah, hal yuhsyaru ma'asyuhada'i ahadun, apakah nanti orang bakal dikumpulkan bersama para syuhada walaupun dia nggak mati syahid? Bisa nggak non syuhada kumpul ame syuhada? Bahasanya begitu ya. Kata Nabi, qala na'am, bisa. Orang nggak soleh kumpul ame orang yang soleh, orang yang nggak wali ngumpul ame para wali. Bisa nggak? Bisa. Naam. Itu buat orang man yadhkurul mauta fil yaumi wal lailati 20 marrah. Siapa orang yang tiap hari semalamnya mikirin mati 20 kali, itu akan dikumpulkan bersama para syuhada, para solihin, para wali. Cuman cara nginget mati bukan mati 20 kali, bukan. Itu kayak tadi itu sambil zikiran, ya Allah ntar bentar lagi mati, gitu ya. Ingat kebaikan kita udah sampai mana, keburukan kita dosanya udah sebesar apa, mohon ampun sama Allah, gitu ya. Terus wa khurujul amri anil ikhtiyar wa husulil hasrah wan nadamah bitulil iqtirar. Jangan ampe, jadi ente kudu pikirin khurujul amr, keluar dari urusan anil ikhtiyar, yang ente nggak bisa mengekang, ente nggak bisa megang. Maksudnya apa tuh? Jangan sampai kalau udah mati nggak ada tabungan sama sekali, nggak ada amal sama sekali. Jadi persiapannya dari sekarang, hisabnya dari sekarang, mikirinnya dari sekarang, biar besok udah nggak dipikirin lagi. Kalau sekarang nggak ada pikiran kayak gitu, besoknya susah. Wa husulil hasrah wan nadamah, biar nanti kalau mikirnya dari sekarang, taubatnya dari sekarang, biar nanti enggak wa husulil hasrah wan nadamah, adanya kerugian dan penyesalan. Karena apa? Bitulil iqtirar, karena panjangnya tipuan, karena ketutup pengen amal soleh itu ketutup sama tipuan semuanya. Oh, ntar dulu gue masih belum kaya, ntar dulu dah kamu solehnya ntar aja dulu, ngajinya ntar dulu dah, gue masih belum kaya, bini gue masih 1, gue pengen cita-citanya bini gue 4. Ya nggak bakalan bisa, namanya gurur. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sungguhnya kenikmatan dunia ini nggak ada kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu, ditipu semuanya, gitu ya. Oh besok kasus apa lagi nih, besok apa lagi nih yang kudu pikirin, oh besok ditakutin apa lagi nih, setelah dolar, setelah BBM naik, oh setelah ini naik, terus apa lagi besok nih, politik apa lagi nih, pemilihan umum presiden, sibuknya itu aja udah, begitu ya. Enggak, lupa ngajak sendiri, udah amal apa, biarin sono, udah ingat, fokus sama diri sendiri. Kadang yang kecil jauh kelihatan, yang gede di dekat nggak kelihatan. Wal yakun min tasbihatika wa adkarika asyra marrat, asyra kalimat, ihdahunna la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini Imam Ghazali ngasih zikir tasbih minimal setiap hari. Kalau ente udah ada yang rutinan tersebut, isi kosongannya dengan zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumiit. Ini ditambahan wa huwa hayyun la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kayak zikir Arafah kemarin ya.
afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la iman la yamut bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus kemudian la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Yang kedua, itu yang ketiga. Yang kedua, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kalau di wiridan Habib Umar, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Abi Zuhur berapa kali? 100 kali. Terakhirnya Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin fi kulli lahzatin abada adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimat. Ingat nggak waktu kunjungan Habib Umar berapa tahun yang lalu ya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu ngasih ijazah ini di Istiqlal tuh, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dia di antaranya yang ngalazimin la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali akan menjadi penerang di kuburnya, begitu ya, akan memudahkan segala urusannya, gitu ya. Udah banyak banget tuh orang yang ngamalin sukses, tinggal kita ambil bagian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Terus kemudian la ilaha illallah al-wahidul qahhar rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Ar-rabi'ah subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oh, semuanya tauhid nih. Ini disebut dengan zikir baqiyatus shalihat. Dalam surat Al-Kahfi yang kita baca hari Jumat, wal baqiyatus shalihatu khairun indallah. Sungguhnya zikir baqiyatus shalihat itu yang lebih bagus, yang lebih kekal di sisi Allah. Pesannya Nabi Ibrahim tatkala bertemu dengan Nabi Muhammad pada saat Isra wal Mi'raj. Wahai Ibrahim, wahai Nabi Muhammad, kata Nabi Ibrahim, sampaikan salamku kepada kepada umatmu. Makanya kita nih bagusnya kalau dengar hadis tersebut kita ucapin alaika wa alaihis salam. Alaika wa alaihis, kepada Nabi Muhammad engkau, kepada engkau wahai Nabi Muhammad, dan kepada Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Ketahuilah bahwasanya di surga itu banyak pohon rindang, pohon yang bikin adem, dan pohon itu butuh disiram, dipupuk. Pupuknya dengan zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya. Ada riwayat cuman sampai la haula wala quwwata illa billah. Zikir baqiyatus shalihat cuman al-aliyil azim. Ini juga ada riwayat sampai, ada yang bilang cuma sampai wallahu akbar. Jadi kalau dibilang zikir baqiyatus shalihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ada riwayat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Riwayat yang ketiga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan ini zikir yang paling afdol pada saat nganterin jenazah. Selain zikir tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha, adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Subhanallah, panjang jalan dari nganterin dari rumah ke sini, dari sini ke makam.
gitu ya. Biarin yang sibuk ngatur lalu lintas, yang sambil megang, tapi zikir ini bendera doang dikebet-kebet, zikir kagak, gitu ya. Ada pokoknya banyakin zikir la subhanallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Saya mengucapkan zikir yang tadi itu subhanallah sampai Allahu akbar lebih saya cintai daripada terbitnya matahari. Terbit matahari bisa ngelihat apa namanya kalau bahasa Inggrisnya? Sunrise ya. Kalau terbenam sunset ya. Kalau sunlight apa? Bisa muncul. Sunset kan keren deh. Orang suka. Emang Nabi juga suka. Tapi kata Nabi, ana lebih cinta kalau ana ngucapin subhanallah alhamdulillah wallahu akbar daripada ngelihat sunset. Terus kemudian yang kelima, subuh kudus Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Biasanya kita bacanya habis salat witir Ramadan atau selain Ramadan. Kalau ditutup yang terakhir nih, udah ditutup rakaat terakhir, subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Maha suci Allah, Maha suci Allah. Sama-sama artinya subuh, kudus sama Rabbul malaikati warruh. Allah Tuhannya para malaikat, warruh Tuhannya ruh. Ada lagi ruh, nama lain dari malaikat Jibril. Gitu ya. Ada lagi subuh kudus. Subuh itu nama lain dari asma Allah. Asma'nya Allah banyak. Selain Asma'ul Husna yang 99 ada subuh kudus, gitu ya. As-subuhu al-kudusu. Terus Rabbul malaikati warruh. Masya Allah. Kemarin lihat makna alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin itu jamak dari alam. Alam satu alamun wahidun, alam dua alamani ithnani. Lebih dari dua, tiga lebih namanya alamin. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 100.000 alam. 100.000 alam. Ada riwayatnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kindil, sebuah tempat. Kindil itu ibarat lampu tempel. Lampu tempel ini menggantung di arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit, bumi, dan semua lapisannya, surga, neraka, dan semua yang ada di isinya, itu dalam satu alam. Itu dalam satu kindil. Masih sisa berapa? 99.999 yang nggak tahu alam ini kecuali Allah. Makanya kita ngucapin alhamdulillah rabbil Tuhan semesta alam. Kalau semesta alam maksudnya ente apa? Yang di dunia ini. Oh, itu masih kecil. Masih ada lagi 99.999 lagi. Yang kita tahu kan surga neraka ini semuanya dalam satu alam. Enggak, masih ada lagi yang lebih.
Masya Allah. Itulah alasan kenapa bilangnya Rabbul Alamin, bukan Rabbul Alami. Alamin. Walaupun kebanyakan ahli tafsir alamin adalah 3 alam. Alam pertama manusia, jin, dan kemudian malaikat. Ala kulli hal banyak tafsirnya. Gitu ya. Masya Allah. Ma min sabahin yusbihul ibadu fihi illa wasarihun yasruhu ayyuhal khalaiq sabbihul malikal quddus rabbal malaikati waruh. Enggak ada datang waktu pagi yang hamba dapetin waktu pagi tersebut melainkan ada suara tetapi tidak nampak wujudnya. Dia itu mengumandangkan, memanggil, mengeraskan suaranya yang kita nggak dengar. Ngomongnya gimana? Hei para makhluknya Allah, bertasbihlah kepada Allah Al-Malik Al-Quddus Rabbal Malaikati Warruh. Kenapa kita disuruh baca Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaik? Karena hakikatnya setiap pagi itu ada yang mengumandangkan tersebut. Al-Malik Ar-Ruh adalah malaikat. Dari riwayat itu Jibril. Ada malaikat yang namanya Ruh ini, satu jenis malaikat. Nanti bisa bayangin ya. Malaikat ini kepalanya ada di bawah arsy-Nya Allah. Di bawah arsy-Nya Allah. Arsy-Nya Allah di atas langit yang 7. Tapi kakinya ada di lapisan bumi yang paling bawah. Wal araduna sab'. Bumi juga punya 7 lapisan. Yang paling bawah itu kakinya ada di mentok di situ. Kepalanya ada di mana? Di bawah arsy-Nya Allah. Kakinya ada di bawah bumi. Walahu alfu ras. Dia punya 1000 ras, 1000 pala. Setiap pala gedenya lebih besar daripada dunia. Dan setiap pala punya 1000 wajah. Itu bisa bayangin. Ini malaikatnya satu, tapi punya 1000 kepala, masing-masing 1000 wajah. Berarti ada 1 juta wajah. Dari satu wajah ada 1000 mulut. Makanya spesial Rabbul Malaikati Warruh. Ruh itu kan masuk dari malaikat, tapi kenapa Allah sendirikan ini ruh? Rupanya ini jenis malaikat yang paling beda daripada yang lain. Besarnya, tingginya, banyaknya, masing-masing wajah. Dari satu kepala itu ada 1000 wajah, satu wajahnya punya 1000 mulut. Yang masing-masing mulut punya 1000 lisan, yang masing-masing lisannya bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah dengan 1000 macam dari tasbih, tahmid, dan tamjid. Jadi gua ada tasbih nih 33, ya masih kalah sama malaikat yang tadi. Ya. Likulli lisanin lughah la tusbihu lughatul akhar. Masing-masing dari lisan ketika bertasbih punya bahasa sendiri-sendiri. Antum bisa bayangin tuh kayak gimana tuh bentuk malaikat. Gambarinnya aja begitu ya, bercabang-cabang. Fa idza fataha afwahahu bitasbih kharat malaikatu samsab sajadan makhafatan an tuhriguhum anwar afwahi. Tatkala dia sudah mulai membuka di waktu pagi hari untuk bertasbih tadi, yang dari masing wajah itu mempunyai 1000 mulut, dari 1000 mulut itu satunya mempunyai 1000 lisan yang semuanya bertasbih dengan 1000 bahasa yang masing-masing bahasa berbeda di dalam bertasbih, bertahmid, dan tamjid.
Kalau udah ngeluarin mulutnya mulai tasbih, malaikat semuanya pada tunduk. Semua malaikat yang ada di langit yang 7 pada tunduk, sujud. Khawatir, takut kecipratan daripada nur dari yang keluar dari mulutnya tersebut. Masya Allah. Makanya dispesialkan subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Itu sebabnya ada kalimat ruh. As-sadisah yang keenam, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di antaranya zikir habis ini antara subuh, antara habis apa namanya, mabaina antara azan dan iqamat di salat subuh ada subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tapi kalau zikir subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, apa kalimatan khafifatani ala lisan habibatani ila rahman thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang gampang di mulut, berat di timbangan, tapi dicinta oleh Rahman, yaitu Allah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Kalau yang habis masuknya waktu subuh, tambahin astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Dibacanya paling bagusnya sebelum qobliyah subuh, sesudah azan subuh. Jadi pas habis baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah, habis selesai doa azan, baca ini 100 kali, baru ditutup fi kulli hadatin abada khalqi wa ridwan nafsi wa zanatul asyim min qobliyah subuh. Habis itu baru zikir yang lain sampai akhirnya qomat. Cuman kalau kita biasanya habis qobliyah subuh ya. Kalau terlewatkan boleh habis subuh, diqodhonya habis subuh. Gitu ya. Bersabda Nabi Muhammad SAW lewat Sayyidina Jabir, siapa orang yang mengucap kata Nabi SAW subhanallah bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah tanamkan satu pohon kurma di sorga, bakal dia. Kalau dia punya 100 kali berarti dia punya 100 pohon, begitu ya. Berarti dia udah siapin tanaman yang bakal dia tempatin nanti di surganya Allah. Astaghfirullah. Yang ketujuh, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa as'aluhu taubah wal maghfirah wa as'aluhu taubah wal maghfirah. Terus yang ke-8, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa la radda lima qadait wa la yanfa'ul jadd minkal jadd. Ini biasa kita baca habis salat. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'tait. Ya Allah, enggak ada yang bisa mencegah kalau Engkau sudah kasih. Kalau Allah udah nentuin nih rezeki kita, enggak ada yang bisa mencegah. Tapi enggak ada yang bisa ngasih wala mu'tiya lima manat. Enggak ada yang bisa ngasih kalau Engkau sudah haramkan, kalau Engkau sudah larang. Mau dunia serta isinya gotong royong untuk mau ngasih nggak bakalan bisa kalau Allah nggak nentuin. Wala radda lima qadait, nggak ada yang bisa menolak dari yang Engkau takdirkan. Kalau Engkau udah tentukan, nggak ada yang bisa nolak. Wala radda lima qadait wala yang faul jad minkal jad, nggak ada manfaat kesungguhan dari siapapun kecuali itu kesungguhan darimu, kecuali itu usaha darimu. Jadi semuanya nih kita nih bentuk usaha dari Allah. Usaha kita nggak ada manfaatnya kalau belum takdir dari Allah. Yang ke-9, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Semua sholawat, banyak sholawat sikotnya, diantaranya nih Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim.
Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wa sallim. Yang ke-10, Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang tidak bakalan datang mudarat bersama dengan namanya, baik itu ada di bumi ataupun ada di langit, dan dialah Tuhan yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari setiap 10 ini tukarriru kulla wahidin min hadhil kalimat imma mi'ata marrah aw sab'ina marrah. Ulangin dari setiap 10 ini 100 kali atau 70 kali, au asyara marrat atau 10 kali. 100, 70 atau 10 wa huwa aqalluhu, paling sedikit, supaya jumlah totalnya jadi 100. Kan ini ada 100, ada 10, masing-masing 10 kali 10 100. Walazim hadhil aurat, kata Imam Ghazali, lazimin ini wirid. Jangan ngomong sebelum terbit matahari kecuali zikir. Fafil khabar anna dzalika afdalu min atak thamani riqab min waladi Ismail. Disebutkan siapa orang yang enggak ngomong dan baca ini wirid, enggak ngomong kepada manusia urusan ini ya, urusan dunia ya. Kalau urusan akhirat nggak apa-apa, kayak ceramah, kayak ngajar. Terpas kuliah subuh, mohon maaf saya nggak bisa kuliah subuh karena kata Imam Ghazali wala tatakallam qabla tulu'i syams, nggak boleh ngomong kecuali setelah terbit matahari. Jadi kuliah subuhnya nunggu matahari terbit dulu. Ini namanya salah mahamin. Maksudnya takallam di sini, ngomong di sini adalah urusan duniawi gitu. Tapi kalau urusan ukhrawi juga sama tuh wiridan. Jangan ente ngomong sebelum geser kakinya. Pokoknya wiridan ini dibaca sebelum ente geser. Nah, maksudnya itu adalah omongan-omongan dunia. Siapa orang yang lazimin ini, maka dia dapat pahala seperti pahala yang lebih afdal daripada memerdekakan 8 budak daripada keturunan Nabi Ismail ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Turunan Nabi Ismail jadi budak, ente punya, ente merdekain tuh, merdekain budak pahala yang besar. Ini 8 budak pahalanya besar. Dari baca wiridan ini nggak ngomong sampai terbit matahari, itu lebih afdal dari yang memerdekakan 8 budak. A'nil ishtighala bidzikri, maksudnya adalah yang dapat pahala seperti bahkan lebih daripada memerdekakan 8 budak keturunan Nabi Ismail adalah sibuk dengan zikir sampai terbit matahari tanpa adanya kalam yang duniawi, min ghairi an yatakhallalahu kalam, gitu ya. Makanya orang-orang soleh ngamalin ini, gitu ya. Allahu a'lam. Yang ahli zikir diantaranya yang saya pernah lihat itu diantaranya Habib Umar bin Hafid, ahli zikir, mulutnya nggak pernah kosong. Sampai perpindahan, kalau mau baca hadis baca sholawat, perpindahan yang baca ada zikirnya sendiri. Di antaranya guru kami Habib Zain bin Sumit, selalu megang tasbih. Kalau nerangin udah, ntar berpindah nih yang baca kitab, kan yang baca kitab banyak,
pindah baca, kita pengen tasbih lagi. Nggak ada waktu orang ngebed kecuali dia pegang tasbih lagi. Sitaron. Keluar dari pintu rumahnya menuju majelis udah megang tasbih. Tasbihnya banyak, zikirnya banyak maksudnya. Masya Allah, ada zikir. Dan Habib Umar pernah bilang lewat Said Salim putranya, zikir ana yang aneh sibuk nih, zikir wiridan aneh yang aneh baca dibanding Habib Zain itu seperempatnya. Bayangin Habib Umar zikirnya udah banyak. Kata beliau, Habib Zain masih kali 4-nya lagi baru dari ana. Masya Allah. Nabi pernah ditanya, sedekah apa yang paling afdal, yang paling banyak zikirnya? Maksudnya ketika sedekah sambil berzikir. Salat apa yang paling afdal, yang paling banyak zikirnya? Artinya dalam salatnya zikirnya banyak. Haji apa yang paling afdal, yang hajinya banyak zikirnya? Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Mudah-mudahan kita dijadikan ahli dzikir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Mu'adz, la tada'anna inda duburi kulli shalah. Sebelumnya Sayyidina Mu'adz bin Jabal dibilang, ya Mu'adz, wallahi innani la uhibbuk. Wahai Mu'adz, sungguhnya aku cinta kepadamu. Jangan lepas setiap habis salat, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Makanya disebut hadis bil mahabbah, hadis musalsal bil mahabbah. Keterangan hadisnya, kalau ente cinta sama orang, ungkapin kayak Nabi ungkapin kepada Sayyidina Mu'adz. Saking cintanya Nabi kepada Mu'adz, dia pengen ngasih bocoran, ngasih tahu bocoran bahwa untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad, tentunya dari Allah juga, harus banyak zikirnya. Gitu. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Kemudian adabu ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Adab setelah terbit matahari sampai waktu zuhur. Wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul tamam kullu salam wa salah syamdu al-batin anna Allah yataqab syawam bi rahmatillah. Yaghfir lana dhunuba wa yassir lana al-uyub wa yahsil al-maqsud wa ala kulli salihah jami'a syamil khair dunya wal akhirah. Allah yarzuqna ilman nafi'a wal amal khalis al-maqbul li wajhil karim wa yusiru bi dzalika qalbu nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam arwah جميع مشايخنا ومشايخ ومذوي الحقوق علينا وعليكم أجمعين. نبارك الشام بالرحمة والمغفرة والجنة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا تعرف